Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selis dari kelas PJKR 1E NPM 201063100741. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Yunani ana yang artinya habis atau ke atas, dan tonos yang artinya memotong atau mengiris. Anatomi tersusun dari molekul membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ. Sistem organ adalah bagian yang menyusun tubuh manusia. Yang kedua, osteologi berasal dari bahasa Yunani, osteon yang artinya tulang dan logos yang artinya ilmu. Jadi osteologi itu cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang atau kerangka. Fungsinya yang pertama itu menunjang dan membentuk tubuh, yang kedua melindungi organ-organ vital, yang ketiga alat gerak pasif dan alat pengungkit, yang keempat tempat bertambahnya otot-otot, yang kelima persendian zat kapur dan garam, yang keenam tempat pembuatan sel-sel darah, yang ketiga itu miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi miologi adalah yang membahas tentang otot. Fungsinya yang pertama itu melakukan gerakan tubuh, yang kedua menjaga tubuh tetap stabil, yang ketiga membangun postur tubuh, yang keempat membantu pernapasan, yang kelima itu memompa darah, yang keenam melindungi organ di tubuh, dan yang ketujuh itu mengatur suhu. Otot lurik itu menempel di tulang, disebut dengan otot rangka karena tidak mempunyai garis-garis melintang. Otot jantung disebut dengan otot reflektoris, kerjanya itu terpengaruh oleh refleks, berfungsi untuk memompa darah menuju jantung. Yang ketiga itu otot polos, serabut otot polos yang antiselnya terdapat di tengah-tengah. Contohnya itu ginjal, hati, pembuluh darah, dan pencernaan. Respirasi atau pernapasan adalah suatu proses memulai dari pengambilan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, hingga menggunakan energi yang di dalam tubuh. Sistem respirasi mencakup semua melalui rongga hidung, melalui faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus, hingga sel-sel melalui dinding kapiler darah. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi eksternal, pertukaran oksigen dan CO2 antara alveoli paru-paru dengan kapiler darah di sekitar alveoli. Yang kedua ada respirasi internal, pertukaran O2 dan CO2 antara kapiler darah dengan sel-sel tubuh. Mekanisme pernapasan yaitu ada dua bagian. Yang pertama itu respirasi dada dan yang kedua ada respirasi perut. Penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan biasanya yang pertama parangitis, kedua asma, ketiga influenza, keempat sinusitis, kelima TBC, keenam pneumonia, ketujuh difteri, dan kedelapan itu paru-paru. Adalah tempat perhubungan antara tulang-tulang atau dengan tulang rawan. Secara fungsional dibagi menjadi tiga. Yang pertama sinartrosis, sendinya itu tidak dapat bergerak. Yang kedua antiartrosis, itu pergerakannya sedikit. Diartrosis itu pergerakannya bebas. Secara struktural sendi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu sendi fibrosa. Dari sendi fibrosa dibagi menjadi tiga macam kembali, yaitu sutura, sindemosis, dan gomposis. Yang kedua itu sendi tulang rawan. Sendi tulang rawan juga dibagi lagi. Yang pertama sinchondrosis dan simfisis. Dan yang terakhir itu sendi sinovial. Adapun di sini macam-macam sendi. Yang pertama itu sendi peluru.
pergerakannya itu ke segala arah, dan sendi engsel itu memungkinkan pergerakannya cuma satu arah. Yang ketiga itu sendi putar itu memungkinkan pergerakannya berputar. Yang keempat itu sendi pelana, kedua ujungnya membasuh seperti pelana. Yang kelima sendi elips, yaitu ujung tulang berbentuk oval. Yang keenam sendi geser berupa pergeseran antara tulang. Gerakan-gerakan pada sendi itu bergeser. Kedua itu ekstensi, ketiga fleksi, keempat adduksi, kelima abduksi, keenam rotasi, ketujuh sirkunduksi, kedelapan pronasi, kesembilan supinasi, dan kesepuluh itu protasi, dan yang 11 itu rektasi. Kardiovaskuler. Pengertian kardiovaskuler adalah sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengalir suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsi sistem kardiovaskuler yang pertama sebagai alat termostasi, pengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen dan lain-lain. Yang kedua itu sebagai pengatur, dan yang ketiga proteksi. Sistem kardiovaskuler itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan jantung sebagai pompanya. Pembuluh darah yang menuju ke organ tubuh disebut sebagai arteri yang bercabang-cabang. Cabang yang paling kecil disebut arteriol. Struktur jantung yaitu lapisan luar yang diselimuti epikardium atau perikardium. Lapisan tengah disebut lapisan berotot dan bermuka. Lapisan dalam disebut endokardium. Susunan jantung terdiri dari berupa otot berbentuk kerucut berongga. Di dasarnya terletak di atas, puncaknya di bawah, terletak di dada, lebih menghadap ke kiri.